Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kesadaran dan realitas melalui psikologi sufi. Yang terkadang dan cukup sering juga kami lihat dua hal ini menimbulkan kesalahpahaman yang berkaitan dengan Tuhan. Bisa dikatakan pembahasan ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya kemarin yaitu terkait hakikat diri atau aku dengan 3 dimensinya, yang terkadang pula bisa disalahpahami sebagai Tuhan. Dan untuk memperjelas semuanya, maka kita pun akan membahas terkait posisi Tuhan yang sesungguhnya di dalam realitas, begitu ya. Nah, baik, pertama terkait kesadaran. Di dalam video yang sebelumnya kemarin, tatkala kita mencari yang manakah aku, yang kedua di dalam sebuah kondisi yang tenang, kita masing-masing bisa menyadari bahwa aku bukanlah tubuh ini, aku bukan pula pikiran ini, dan aku juga bukan perasaan ini. Tapi aku adalah yang menyadari ini semua, yang menyadari atau menemukan keberadaan dari tubuh, pikiran, dan perasaan ini. Nah, aku adalah kesadaran yang berdiri sendiri, terpisah dari semua itu. Nah, dari sini ada orang yang menyimpulkan aku yang berupa kesadaran ini sebagai jati diri yang kekal dan tidak berubah-ubah. Sebagaimana ia memahami pula bahwa nama setiap manusia itu kan bisa berubah-ubah. Nah, sedangkan aku yang menyadari nama itu tetap begitu. Begitu pula tubuh, pikiran maupun perasaan ini. Nah, semua bisa berubah, namun aku tetap. Nah, disitulah ia memahami bahwa aku ini yang merupakan kesadaran sebagai diri sejati. Dan setelah dihubungkan dengan pernyataan-pernyataan yang ia temukan dalam dunia sufi misalnya, yang salah satunya adalah Syekh Siti Jenar mengenai kalimat aku adalah Tuhan dan sejenisnya yang serupa-serupa itu, maka ia simpulkanlah bahwa aku yang berupa kesadaran ini sebagai Tuhan. Nah, singkatnya begitu. Ini yang pertama. Atau ada pula beberapa orang yang menghubungkan kesadaran ini dengan konsep yang ditemukan dalam eksperimen celah ganda dalam dunia fisika yang memiliki kesimpulan bahwa kesadaran manusia itu berperan di dalam mengubah gelombang menjadi partikel. Yang dengan kata lain, dalam hipotesisnya, seakan kesadaranlah yang menciptakan materi-materi atau benda-benda di dunia ini, yang membuat materi atau benda-benda itu menjadi ada. Nah, bila kesadaran manusia bisa mengubah kondisi semacam itu di dalam kasus dunia partikel yang sangat kecil dalam eksperimen celah ganda tadi, nah lantas siapa atau kesadaran seperti apakah yang bisa membuat adanya benda-benda di seluruh alam semesta ini? Begitu mereka bertanya. Dan akhirnya kurang lebih mereka pun berkata, mungkin itulah yang disebut sebagai Tuhan di dalam kitab suci umat beragama. Walaupun juga ada pula di antara mereka yang lebih suka membuat kesimpulan bahwa adanya benda-benda materi ini ialah dari kesadaran alam semesta atau kesadaran kosmik begitu. Untuk mereka yang cenderung tidak ingin melibatkan istilah Tuhan dalam sains. Nah, baik. Dari sudut pandang mereka ini mungkin kita bisa memahami secara mudahnya bahwa menurut mereka, semesta ini tercipta dari kesadaran agung, dan itu adalah Tuhan. Tuhan adalah kesadaran agung itu. Dan kita, sebagai kesadaran kecil, katakanlah demikian adalah bagian darinya, yang suatu saat akan menyatu lagi dengannya. Nah, begitulah sekiranya kesimpulannya bila dihubungkan dengan pemahaman beberapa kaum pengkaji spiritualitas. Sebuah kesimpulan yang cukup logis dan terkesan keren Namun, kenyataan yang ada tidaklah demikian. Karena itu tadi juga sekedar dugaan atau pembuatan kesimpulan yang bukan dari pengalaman langsung. Jadi wajar bila ternyata salah, tidak sesuai kenyataan, itu bisa dimaklumi. Yang penting tetap terbuka saja.
dalam pengalaman nyata yang lebih mendalam dan telah dirangkum dalam teori psikologi sufi, itu tadi sebenarnya adalah kesadaran individual aku dari ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf kita yang berpusat di otak. Yang sebenarnya juga ada aku-aku yang lain. Di video kemarin kita sudah membahasnya ya, yang mana semua itu juga bukan Tuhan. Nah, kemudian aku dan kesadaran itu adalah dua hal yang berbeda. Tentang hakikat kesadaran ini secara cukup rinci dan mendalam ada di video nomor 50 ya, dan juga nomor 33 tentang perkembangannya. Nah, sederhananya di sini, dengan kesadaran itulah dalam pengalaman yang lebih mendalam, manusia bisa menangkap keberadaan Tuhan secara nyata, yang dia tidak bisa dimaknai dengan suatu hal selain dia sendiri dalam bentuk apapun. Itulah faktanya ya, kenyataannya. Sehingga Tuhan adalah Tuhan, tidak bisa yang lainnya. Di video nomor 46 dan 49 ini bisa disimak ya untuk lebih lengkapnya, karena cukup panjang. Sehingga kesadaran itu ya potensi atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh hati ruhani kita. Tepatnya kalau dalam konteks tadi adalah lapisan fuad yang bisa dikatakan sebagai otaknya hati, yang menyimpan ruh rahasia atau sir, yang mana tatkala cahaya Tuhan menyinarinya, maka muncullah dia dan menatap wajah Tuhan, dalam tanda kutip ya, menemukan keberadaan Tuhan secara nyata. Yang mana bila dilanjutkan, tatkala Tuhan bertanya padanya, ini pada waktu awal-awal kejadiannya ya, tatkala Tuhan bertanya padanya, alastu birobikum, bukankah aku Tuhan kalian? Maka ia pun kemudian menemukan kehendak individualnya tatkala mau menjawab. Jadi setelah menemukan keberadaan Tuhan, tatkala dia mau menjawab, maka dia menemukan kehendak individual di dalam dirinya tatkala mau menjawab pertanyaan Tuhan tadi. Nah, dan setelah menemukan kehendak individualnya, maka kemudian ia pun menemukan aku di situ sebagai individu mandiri yang berkehendak sendiri, dan seterusnya ya. Hingga akhirnya kesadaran materi pun bisa muncul dari ruh pribadi yang tersembunyi di dalam sistem saraf manusia yang berpusat di otak, begitu. Nah, dan ingat, itu tadi yang sebelumnya ya adalah hati ruhani di dalam dada. Jadi yang tadi jangan dipikirkan macam-macam, mungkin seperti ini dan itu, seperti yang berasal dari pengalaman indera materi kita, bukan ya. Kalau belum pernah mengalami sendiri kesadaran dengan hati ruhani, terkadang cenderung seperti itu. Biarkan saja informasinya tadi mengalir dan cukup dipahami saja bahwa kesadaran dan lain-lain kemarin bukanlah Tuhan. Begitu pula realitas dan wujud. Keduanya itu adalah konsep maupun sifat dari suatu keberadaan zat, bukan zatnya itu sendiri. Sehingga bukan Tuhan ya. Karena Tuhan adalah zat dengan zatnya sendiri, yang laisa kamitslihi syai'un ya. Tidak ada yang serupa dengannya. Nah, nanti di akhir kita perjelas. Dan keduanya tadi, yaitu realitas dan wujud, tidak lain adalah produk akal. Nah, begitulah singkatnya ya. Dan bisa dimaklumi pula, kelemahan kita manusia yang mencoba mencari-cari Tuhan dengan akal akan memiliki kecenderungan untuk menanyakan apa sebenarnya Tuhan itu, begitu kan ya. Nah, inilah sebenarnya pertanyaan yang akhirnya menuntun pada kesalahpahaman yang ada. Apabila kita ingin mengetahui suatu hal yang sebenarnya tidak bisa kita ketahui karena belum memiliki pengalaman langsung ya dengannya melalui kesadaran hati ruhani, nah maka jadinya bagaimana? Dari sinilah maka yang ada ia akan mencari berbagai hal yang telah ia ketahui, ya, yang bisa ia pahami, yang mana sebenarnya semua itu bukan Tuhan dan sama sekali tidak bisa mewakilinya. Namun karena merasa hal tersebut memenuhi kriteria Tuhan berdasarkan konsep-konsep yang ada, yang ia pahami, maka ia pun menyimpulkan hal tersebut sebagai Tuhan. Begitu. Misalkan seperti kesadaran tadi, kemudian juga realitas, dan biasanya juga wujud ya. Di video-video di YouTube itu ada. Dan juga aku atau diri yang kita bahas kemarin. Sedangkan nyatanya semua itu bukanlah Tuhan. Gitu. Kita lanjutkan untuk membahas realitas secara lebih mendalam lagi. Realitas adalah kenyataan, yaitu apa yang ada di sini dan saat ini. Nah, karena yang berada di tempat lain dan di waktu lain
dalam diri kita semua, status dari semua itu hanyalah bayang-bayang di dalam pikiran kita saja. Sehingga yang paling nyata ada adalah yang di sini dan saat ini, here and now, begitu. Termasuk diri kita sendiri, diri kita yang kemarin, saat ini statusnya hanya menjadi memori atau ingatan saja. Nah, kita yang paling nyata adalah yang di sini dan saat ini. Bahkan yang sejam, 1 menit, atau 1 detik yang lalu itu sudah menjadi memori kan ya. Yang paling nyata adalah present moment saat ini, di sini dan saat ini. Nah, inilah realitas gitu. Nah, sejauh itu pemahaman tentang realitas ini sebenarnya sangat bagus, dan dalam versi yang lebih lengkap juga bagus dan sehat sebagai dasar psikoterapi ya. Nah, namun kesalahpahaman pun ternyata bisa terjadi di sini. Tatkala orang-orang yang memiliki pemahaman ini melihat kesadaran manusia sebagai suatu hal yang paling mendasar sebagai realitas. Nah, karena kesadaranlah yang menyaksikan semua itu, begitu kan? Menyaksikan semua realitas itu. Nah, sampai di sini bagus ya. Namun kemudian mereka pun menyimpulkan bahwa setiap kesadaran manusia sebagai kepingan realitas dasar, begitu. Dan Tuhan adalah keutuhan dari seluruh realitas itu. Nah, sehingga cukup berhubungan dengan pemahaman sebelumnya tadi ya terkait kesadaran. Hanya saja kalau di sini kesadarannya dipandang sebagai realitas gitu. Realitas paling mendasar yang harus ada. Nah, dan Tuhan merupakan kesatuan dari seluruh kepingan kesadaran itu. Nah, namun sekali lagi, walaupun terkesan logis ya, semua itu bukanlah Tuhan. Tuhan tidak akan bisa ditemukan dengan jalan seperti itu. Tuhan tidak bisa ditemukan dengan menyimpulkan sesuatu sebagai Tuhan. Nah, kalau demikian berarti itu hanya anggapan-anggapan atau klaim atau kesimpulan pribadi saja ya. Nah, memang seperti itulah logika ya. Suatu yang logis belum tentu sama dengan kenyataan yang ada. Begitu pula orang yang memahami Tuhan sebagai sifat wujud itu sendiri. Bahwa segala hal yang ada di sini kan memiliki sifat wujud. Nah, sifat wujud itulah yang ada di mana-mana dan di segala hal yang ada dan seterusnya. Nah, kurang lebih mirip dengan yang sebelumnya tadi. Nah, untuk benar-benar mengetahui Tuhan, manusia harus mengalami sendiri secara nyata. Ya, menangkap keberadaan Tuhan dengan kesadaran hati ruhani di dalam dadanya ya. Dari pengalaman itulah manusia akan benar-benar tahu tanpa menyimpulkannya sebagai Tuhan, itu catatannya. Tanpa menyimpulkannya sebagai Tuhan, maka secara otomatis seketika itu juga ya, dalam pengalaman yang tiba-tiba dan tanpa keinginan maupun kehendak kita itu, di dalam dada hati sudah mengenali Tuhan. Itu otomatis. Di video nomor 49 dan 46 sudah dibahas lebih lengkap terkait hal itu ya. Nah, memang dalam pencarian ini tantangan yang terbesarnya itu adalah manusia perlu memiliki kepuasan dengan ketidaktahuan ya. Dan ini cukup sulit bagi orang-orang yang sangat bernafsu, katakanlah ya dalam tanda kutip, untuk mengetahui Tuhan. Nah, kami pun juga dulu demikian ya, sehingga memang sangat sulit untuk menerima hal tersebut. Karena terbiasanya menerima sesuatu itu ya setidaknya atas dasar logika. Nah, namun karena logika manusia itu terbatas oleh memori atau informasi akan jenis-jenis realitas ya dari pengalaman yang ada. Nah, maka suatu jenis realitas yang berada di luar pengalaman manusia tadi, dalam hal ini adalah Tuhan ya, tidak bisa atau tidak mungkin ada dalam proses logika tersebut. Nah, misalnya seperti orang yang terlahir buta atau tunanetra ya, yang sering kami contohkan, maka tidak akan ada warna di dalam logika berpikirnya. Nah, begitu pula Tuhan, begitu. Maka tidak mungkin ada di dalam proses logikanya. Karena informasinya memang sudah tidak ada, begitu. Nah, maka terlebih dahulu manusia harus mengalami sendiri persaksian dengan hati ruhaninya untuk bisa tahu secara nyata yang mana Tuhan itu, dalam tanda kutip ya. Keberadaan agung yang bersifat laisa kamitslihi syai'un itu seperti apa? Itu semua akan jelas setelah itu. Tanpa menyimpulkan apapun, semua akan terpahami dan terterima sebagai kebenaran yang nyata di dalam dada. Nah, iblis pun tidak akan bisa menolak hal semacam itu ya. Iblis itu kan tahu Tuhan itu yang mana. Hanya saja ia membangkang akan perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Nah, begitu kan.
Nah, jadi belum tentu pula ya menyadari keberadaan Tuhan akan membuat taat, itu belum tentu. Karena ketaatan itu hubungannya dengan kehendak yang ada. Sedangkan menyadari keberadaan Tuhan hubungannya dengan kesadaran. Sehingga itu dua hal yang berbeda. Nah, ini juga penting untuk kita pahami bersama. Sehingga tidak berlebihan di dalam memandang kesadaran akan Tuhan. Sehingga mengabaikan ketaatan, itu kita perlu pahami itu juga. Nah, baik, kita pahami kembali. Catatan besarnya adalah Tuhan adalah realitas yang berbeda. Laisa kamitslihi syai'un ya. Mata menangkap realitas berupa warna, telinga menangkap realitas berupa suara, hidung aroma, kulit menangkap suhu, tekstur, begitu ya. Lidah menangkap realitas berupa cita rasa dan lain-lain sejenisnya. Nah, selanjutnya hati ruhani di dalam dadalah yang menangkap realitas Tuhan. Nah, jadi bukan salah satu jenis realitas yang ditangkap oleh mata, telinga, dan lain-lain ya. Misalnya kalau mata menangkap realitas warna merah, kuning, hijau, maka Tuhan adalah warna yang baru yang belum pernah manusia lihat. Bukan seperti itu ya. Kalau hanya seperti itu hanya realitas warna di luar ambang batas mata manusia saja. Di mana hewan-hewan yang memiliki ambang batas penglihatan lebih tinggi akan bisa menyaksikannya. Bukan seperti itu ya realitas Tuhan. Jadi Tuhan memang realitas yang berbeda dari semua itu. Nah, kemudian tentang konsep transenden. Nah, ini juga penting. Ada yang mengkonsepsikan Tuhan sebagai suatu hal yang transenden karena memang berada di luar kesanggupan manusia umumnya untuk mengetahuinya. Nah, karena harus menggunakan kesadaran hati ruhani tadi. Nah, namun konsep transenden ini sebenarnya juga tidak bisa merujuk secara langsung, secara khusus kepada Tuhan. Mengapa? Seperti tadi, bahkan realitas warna sendiri itu bisa menjadi suatu hal yang transenden bagi manusia yang sejak lahir tunanetra atau tidak bisa melihat. Dan besar kemungkinan dalam realitas ruhani, banyak hal masih bersifat transenden bagi manusia. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa hanya sedikit manusia bisa mengetahui. Begitu pula terkait alam akhirat yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga maupun terbetik dalam hati. Maka semua hal itu cenderung melampaui kesadaran indrawi atau materialistik kita, sehingga cenderung transenden pula. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa suatu hal yang transenden bagi manusia tidak hanya Tuhan. Nah, dan dari itu semua kita bisa membagi realitas atau keberadaan itu menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama, yang paling bawah itu adalah realitas atau keberadaan yang bisa diketahui manusia melalui kesadaran materinya yang terhubung dengan panca indera dan indera-indera materi mereka yang lainnya, yaitu segala hal yang bisa manusia ketahui atau juga mereka pahami secara konseptualnya, sifat-sifatnya dan lain-lainnya. Begitu dengan indera materi yang mereka miliki, yang setiap hari kita berinteraksi dengannya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah keberadaan yang tidak bisa diketahui. Nah, adalah yang tidak bisa manusia ketahui atau temukan keberadaannya, yang gaib ya. Karena memang realitasnya berbeda dengan yang manusia sanggup tangkap dengan panca inderanya, dengan indera materi yang mereka miliki. Nah, sehingga menjadi bersifat transenden, melampaui akalnya. Ya, jelas melampaui akal ya, karena informasinya saja tidak masuk begitu. Nah, dan seperti tadi, tidak hanya Tuhan yang transenden bagi manusia. Terkait ruh dan alam akhirat bisa dikatakan juga cenderung transenden pula bagi manusia. Nah, bahkan bila kembali pada contoh sebelumnya tadi, untuk orang yang tunanetra sejak lahir ya, sehingga tidak bisa melihat warna, maka warna pun baginya juga merupakan suatu hal yang transenden. Dan bisa jadi juga ya, ada hal lain atau ciptaan Tuhan dengan jenis realitas yang lain ya, yang sehingga bersifat transenden bagi kesadaran manusia dengan indera materinya, yang dengan kemahakuasaannya Tuhan bisa mengadakan semua hal itu. Namun tentunya kita tidak perlu cari tahu itu ya. Catatan pentingnya adalah bahwa Tuhan berbeda dari semua hal itu. Berbeda dari apa yang bisa manusia ketahui secara indera materinya, dan berbeda pula dengan apa yang tidak bisa manusia ketahui
atau yang bersifat transenden tadi, berbagai hal yang bersifat transenden tadi. Oleh karena itulah dalam kitab suci Tuhan lebih dijelaskan sebagai laisa kamitslihi syai'un. Tuhan dijelaskan sebagai laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada apapun yang menyerupainya. Tuhan adalah Tuhan. Ia tidak bisa didefinisikan kecuali dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga bisa dikatakan tidak hanya tidak tahu, tapi di sini manusia hanya bisa diam. Nah, sehingga inilah yang ketiga, yaitu realitas atau keberadaan yang hanya bisa membuat manusia diam, yaitu Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Itulah faktanya. Dan ketidakpuasan nafsu kita lah terkadang yang membuat kita sulit untuk menerima kenyataan itu ya. Karena dia ingin tahu. Nah, namun itu juga bisa dimaklumi karena emang seperti itulah nafsu kita. Kitalah yang perlu cerdas-cerdas bagaimana menyikapinya. Begitu saja kan ya. Baiklah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kami bagikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.